ketika ia melewati perjalanan ya, sedang berlari, tumbuh-tumbuhan yang kena dengan badannya wanginya luar biasa. Subhanallah. Jadi keringatnya tidak seperti kita. Kalau kita seperti kita kan keringatnya bau tai kucing, benar nggak? Tapi kalau Mas Gandasari itu keringatnya saja seperti wangi kasturi. Dan anehnya itu pepohonan yang kelihatan sudah kering, ya, sudah layu, sudah kering, ya. Kemudian terkena oleh badan siapa? Mas Gandasari mendadak menjadi subur kembali, hijau kembali. Itu hebatnya. Terus dikejar. Nah, ini dia teman-teman, tempat kediamannya Wak. Mudah-mudahan Waknya ada ya. Nah, kebetulan teman-teman kayaknya beliau ada lagi santai. Assalamualaikum. Gimana Wak? Kabarnya sehat Wak? Baik. Aduh, mohon maaf nih Wak, nih waktunya diganggu sama saya. Monggo duduk. Ya. Mohon maaf nih Wak, waktunya diganggu sama saya nih Wak. Ya boleh, nggak apa-apa. Ada apa nih jauh-jauh datang? Ini kemarin saya sempat kepikiran tentang ucapan Wak beberapa waktu yang lalu tentang Sunan Gunung Jati ya, muridnya Sunan Gunung Jati yang dari luar pulau gitu. Nah, itu namanya siapa ya? Kemarin saya lupa lagi itu, Wak. Luar pulaunya yang mana? Apa dari luar pulau atau luar negeri? Yang dari luar negeri itu ya? Ya. Ya, luar negeri. Baiklah, saya sudah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Jejak Luhur ini. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya dimudahkan rezeki yang halal juga berkah. Amin. Allahumma ya Allah. Jauh-jauh pertanyaan dari Cisema datang ke sini, Kang Wawan itu menanyakan tentang muridnya siapa? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu muridnya banyak. Ya. Selain dari daerah kita, juga dari daerah luar pulau, termasuk luar negeri. Dan yang terkenal yang saya ingat, diantaranya yang datang dari luar negeri itu dari Timur Tengah. Di antaranya dari Syria, ya, daerah Syria. Namanya itu adalah Sarip Sam. Nah, itu Sarip Sam. Oh iya, Sarip Sam ya. Ya, Sarip Sam. Nah, itu ceritanya itu kisahnya seperti apa itu, Pak, beliau itu? Ya, nanti nama menggambarkan suatu kisah, ya. Di antaranya beliau itu dinamakan juga yaitu Pangeran Soka. Soka itu berasal dari kata suka, ikhlas, ya. Yeah. Kemudian juga beliau dinamakan yaitu Pangeran Karangkendal, karena beliau akhir hayatnya hidupnya di Karangkenal, ya, sebelum meninggalnya, ya. Kemudian beliau juga dikatakan yaitu Syekh Magelung. Nah, itu namanya. Nah, adapun beliau kalau bertanya tentang ceritanya itu awal mula dia itu ibu dan ayahnya meninggal dunia. Padahal beliau itu adalah salah satu pembesar di sebuah kerajaan yang berada di Mesir, ya. Yeah. Nah, tetapi meninggal kemudian diangkat anak oleh seseorang yang nilai agamanya tinggi, sehingga ia dididik menjadi orang yang cerdas. Nah, waktu kecil itu namanya adalah Sam, ya, Sarip Sam, ya. Sarip Sam. Bahkan di usia 7 tahun itu sudah pada perebutan untuk dijadikan sebagai murid, ya, karena kecerdasan otaknya. Nah, jadi dia mondok di beberapa tempat yang berada di daerahnya, sehingga sampai usia 11 tahun itu beliau sudah menjadi mubalik besar. Bahkan dia itu sering diundang bukan hanya di daerahnya, gitu. Ia sampai diundang ke Mekah, ke Madinah, juga ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Jadi
lintas negara ya, Iya. entah menggunakan kendaraan apa waktu itu saya kurang paham. Berarti 11 tahun itu dia sudah bisa mengajarkan kepada orang lain. Iya, sudah bisa memberikan pelajaran tentang keagamaan dan tingkatnya bukan tingkat yang rendah-rendah, tapi tingkat tinggi yang suka dijelaskan oleh para ulama besar ya. Subhanallah. Karena dia itu sudah bisa membaca kitab sejak kecil itu. Nah, terus keunggulan beliau itu seperti apa itu, Pak? Beliau mempunyai keunggulan macam-macam ya, dari mulai kecerdasan juga tadi merupakan suatu apa? Keunggulan. Kemudian ada hal yang aneh sejak lahir ya, karena beliau itu rambutnya tidak bisa dipotong. Subhanallah. Sehingga menuntut semakin panjang dan akhirnya rambutnya itu sampai ke tanah. Jadi kalau berjalan itu bisa terseret rambutnya. Makanya suka digelungkan ya rambutnya. Nah, di sanalah awal mula dinamakan yaitu apa? Syekh Magelung karena sudah digelungkan. Berarti beliau ini ilmu apa namanya kekebalan lah bisa dikatakan itu mulai dari sejak lahir itu. Sejak lahir. Jadi sejak lahir itu memang sudah alami ya, belum punya wirid, belum diisi ilmu, belum apa-apa, tapi kersani Gusti Allah sudah. Jangankan apanya, kulitnya, rambutnya saja sudah tidak bisa dipotong saking saktinya Syekh Magelung ini atau Syarif Sam ini. Nah, karena kesaktiannya ya, juga strategi perangnya yang sangat tinggi ya. Biasanya kalau strategi perang zaman dulu itu harus pandai memanah, bermain pedang, juga tombak ya. Makanya diangkat menjadi panglima Mesir ya. Karena pada waktu itu Mesir itu sedang bermusuhan dengan negara Romawi, juga musuh dari Tartar ya. Ya, keturunan Genghis Khan itu kan galak-galak ya. Konon katanya beliau ini menggunakan senjatanya itu bukan seperti panglima yang lain, konon katanya, Pak. Iya, beliau itu sebenarnya ahli di bidang pedang, di bidang tombak, juga panah juga ahli ya. Tetapi kadang-kadang beliau itu andalan utamanya itu dengan menggunakan rambutnya. Jadi rambutnya itu cuman saking panjangnya gitu. Ya, jadi ditebaskan dengan apanya? Dengan rambutnya. Jadi cukup hanya menggelengkan kepala itu, jadi nanti rambutnya berkeliling. Musuh itu bisa tumbang gitu ya. Musuh-musuh itu bisa tumbang karena rambutnya itu seperti kawat. Saking saktinya itu Syekh Magelung. Nah, luar biasa sekali teman-teman ya. Ya, tetapi ia tafakur juga. Apakah kehebatan saya itu hanya sampai di kesaktian? Apakah kehebatan saja saya hanya sampai di ilmu yang tinggi? Apa kehebatan saya itu karena terkenal menjadi seorang panglima ya? Ia tidak menjadi bangga. Ia bertafakur, merenung, dan di alam itu ia bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, dari Nabi Allah Khidir alaihissalam ia diberikan petunjuk untuk mencari guru mursyid ya. Jadi setinggi itu ilmunya, sebanyak itu ilmunya, ia merasa rendah karena belum bertemu guru mursyid yang menghantarkan dirinya untuk keselamatan kelak kemudian hari di mana? Di akhirat. Makanya ia berjalan lagi ya ke tempat yang lain, terus berkeliling mencari guru, dan konon katanya yang bisa memotong rambutnya itu adalah yang dianggap menjadi mursyid. Nah, oleh karena itu terus ia berjalan berbagai negara. Yang saya temukan di sini saya catat, yang saya terima itu sampai 7 negara. Di antaranya beliau itu berjalan ke daerah Libanon. Ia bertemu dengan seorang ulama besar yaitu Syekh Datul Ulum. Kemudian beliau berjalan lagi yaitu ke Yaman. Ia bertemu dengan Syekh Atijani. Beliau berjalan lagi ke daerah Beirut, bertemu lagi dengan Syekh Qawi bin Subhan. Kemudian ia di Malaka juga bertemu dengan Syekh Muawiyah As-Salam. Kemudian di Yerusalem beliau bertemu dengan Syekh Mahmud. Kemudian di Tunisia bertemu dengan Syekh Zakaria. Di Campak bertemu dengan Syekh Marwan. Tapi ketujuh ulama yang berbeda negara itu semuanya ketika mau memotong rambut ia tidak sanggup. Bahkan meminta ditalkin saja, di baiat, ia tidak berani. Malah mereka para ulama yang dianggap gurunya tersebut berbalik menganggap guru kepada siapa?
sarip sapi. Ia merasa kebingungan di manakah adanya orang yang bisa memotong rambutnya, kemudian membeat dirinya untuk petunjuk jalan keselamatan di akhirat. Nah terus setelah itu beliau ke Pulau Jawanya itu melalui apa itu? Nah, jadi ceritakan begini ya. Mungkin tadi Anda bertanya apakah terbang atau dengan menggunakan apa ya? Ini kan perjalanan tadi itu melalui pesisir laut ya. Iya. Tentu saja dengan menggunakan kendaraan. Waktu itu belum ada kapal terbang. Iya betul. Belum ada kapal besar. Ada juga perahu ya. Perahu. Iya. Maka beliau itu menggunakan perahu jukung. Kalau perahu jukung itu biasanya perahu yang kecil, yang ke kiri dan ke kanannya itu ada apa? Pakai perseimbangan ya. Perseimbangan kemudian didayung begitu. Nah itu ya itu bukan hanya satu perahu berangkatnya, menuntun satu perahu lagi berarti dua perahu. Yang mana kenapa dua perahu? Karena di dalam perahu itu ada kitab ratusan untuk perbekalan dia untuk mutalaah. Dan untuk perbekalan nanti perdebatan. Siapa yang bisa mengalahkan debat dengan saya, ya, maka referensinya ini. Dan kalau ia kalah maka akan saya jadikan guru. Subhanallah. Nah, lama-lama perjalanan, ketika di perjalanan di sebuah selat, ya, tempatnya itu Selat Malaka, maka ia bertemu dengan seorang petapa. Namanya adalah Sang Hyang Dursasana, ya. Sang Hyang apa, Pak? Sang Hyang Dursasana. Atau juga ada yang mengatakan bahwa beliau itu namanya adalah Prabu Kala Sengkala. Nah, kemudian ia berhenti dari pertapaannya ketika ditanya, barangkali bisa menunjukkan siapakah orang yang sakti bisa memotong rambut saya. Nah, petapa itu mengatakan, yang sakti bisa memotong rambut kamu dan bisa membeat kamu kelak kemudian hari nanti adalah Sunan Gunung Jati yang berada di Pulau Jawa. Berangkatlah kamu ke arah sana. Nanti kamu akan bertemu ya dengan beliau. Nah, datanglah kamu daerah sana tersebut ya. Karena beliau itu mengungguli para wali, pangkatnya di atas para wali yang lain. Bila mana datang kamu ke sana, maka benamkanlah seluruh pikiran dan hatimu di telapak kakinya. Tentu saja itu bahasa isyarat ya. Kemudian kleng angkleng sagara ombak-ombakan teneng ludeng sanajan loba tantangan. Nah, itu dalam bahasa Sunda. Terus menggunakan perahu sampailah di pesisir Cirebon. Sampai di pesisir Cirebon, katanya ini Cirebon itu kota, tapi kok nggak ada manusia. Waktu datang ke sana ada juga seorang kakek-kakek sedang memukul-mukul buah ketapang. Nah, buah ketapang itu diambil, dimasukkan ke dalam bumbung bambu, ya. Ruas bambu yang dipotong, ya, dimasukkan ke sana. Dari mana, Dek? Saya dari Syria, kek. Wah, jauh sekali ya. Mau kemana ke sini? Saya mau mencari yang namanya Sunan Gunung Jati yang bisa memotong rambut saya. Ini rambut saya sudah panjang, tidak ada yang bisa memotong. Oh, kenapa nggak bisa dipotong? Ya nggak tahu. Tapi konon katanya yang bisa memotong adalah Sunan Gunung Jati. Lagi pula saya mau menghadap Sunan Gunung Jati. Kalau benar dia itu ilmunya tinggi, mungkin bisa dikalahkan debat sama saya. Makanya saya bawa kitab dua perahu ya. Saya akan takluk di hadapannya kalau ia bisa dikalahkan oleh saya dalam perdebatan. Oh begitu, Jang? Oh iya. Tapi ngomong-ngomong ini sudah siang nih. Sudah waktu duhur. Sebagian ada yang mengatakan waktu asar ya. Waktu asar. Gitu. Kita sekarang melaksanakan sholat dulu. Oh iya betul. Di mana sholatnya, Kek? Di masjid. Di mana masjidnya? Itu masjid. Masjidnya itu menunjuk bumbung awi yang tadi diisi dengan buah apa? Ketapang ya. Wah, masa masjid di dalam? Masa ada masjid masuk ke dalam apa? Bumbung bambu. Kakek ini gimana? Kamu tidak percaya ya? Ayo ikut saya. Tangan kirinya dipegang oleh kakek tersebut. Pejamkan matamu kemudian melangkah. Ketika melangkah ternyata masuk dalam bumbung bambu itu, ia melangkah ke sebuah masjid yang mewah, yang besar. Yang konon katanya itu hanya perjalanan saja, ya. Ternyata
masjid tadi itu adalah Masjid Agung Cipta Rasa Cirebon. Subhanallah. Tapi bentuknya masuknya ke dalam bumbung bambu. Kemudian dia ikut berjamaah, ternyata di dalam bumbung bambu itu banyak apa? Banyak orang yang sedang berjamaah. Iya. Nah, setelahnya selesai berjamaah, entah siapa imamnya, ya, dia bingung untuk keluar kemana apanya, Jalan. pintunya, ya, jalannya. Akhirnya ketemu lagi sama si kakek tadi, tangannya dipegang, waktu dipegang, dia langsung melangkah keluar masjid dan keluarlah dari bumbung bambu tersebut. Subhanallah. Jadi begini, teman-teman, ya, ini menandakan bahwa setinggi apapun, ya, di atas langit itu ada apa lagi? Ada langit lagi. Ia merasa tawadhu, merasa rendah hati, ya. Ternyata ini siapa kakek itu sebenarnya? Kalau kamu ingin tahu siapa saya itu nama saya itu adalah Bentong. Oh, jadi ini adalah kakek Bentong, ya. Terus di mana rumahnya Sunan Gunung Jati? Oh, terus kamu berjalan dari sini ke arah selatan. Ketika di perjalanan bertemu dengan seorang petani. Seorang petani, ya, menggunakan samping, membawa cangkul, bawa golok. Nah, Kek, di mana rumahnya Sunan Gunung Jati? Oh, di sebelah sana, Dek, sebelah selatan. Mau apa ke Sunan Gunung Jati? Saya mau belajar ke Sunan Gunung Jati. Oh, nggak bakalan bisa, Dek. Kalau mau ke Sunan Gunung Jati, ke sana harus dipotong dulu rambutnya. Harus sopan seperti ini. Justru kayak karena rambut saya itu tidak bisa dipotong. Kakek bisa motong rambut saya? Bisa. Tuh. Siap-siap aja kamu, ya. Oh, boleh, Kek. Boleh. Nah, kemudian pejamkan mata kamu, ya. Nah, kemudian membelakangi. Dikiranya mau dipotong dengan menggunakan apa? Golok. Nah, oleh kakek tersebut, teman-teman, kemudian hanya dipegang apa saja? Kepalanya langsung rambutnya itu murag, ya. Rontok pada saat itu juga. Nah, itu ya semakin heran lagi. Ternyata orang Pulau Jawa tuh hebat-hebat, ya. Bagaimana Sunan Gunung Jatinya ini baru kakek-kakek juga petani saja sudah bagaimana? Sudah luar biasa saktinya, apalagi Sunan Gunung Jatinya. Gitu. Oh, terima kasih, Kek. Kok bisa menotong rambut saya, ya? Ya. Terus kemana saya mengikuti arah Sunan Gunung Jati? Ya, sekarang begini aja kamu, ya. Sebelum menemui Sunan Gunung Jati, kamu sekarang pergi ke sebelah selatan, ke sana ada orang yang lagi sayembara. Di sana ada putri cantik namanya yaitu Nyai Mas Gandasari. Kamu ikut dulu untuk sayembara. Nah, teman-teman, maka terbanglah, ya, berangkat ke sebelah arah selatan. Dan di sana ternyata sudah ada pertandingan, sedang ada pertempuran, ya. Konon katanya Jawara-jawara, ya. Nyai Mas Gandasari itu luar biasa cantiknya sehingga diperebutkan oleh para raja, oleh 25 negara. Para raja. Ia menantang siapa yang mengalahkan dirinya maka akan menjadi suaminya. Nah, habis yang 25 negara tadi semuanya kalah. Nah, kemudian Sarip Sam membentangkan panahnya. Yang panah tersebut ditulisi surat. Nyai, calon suami kamu. Kemudian dipanah. Di panahnya juga ketika ia sedang tidak konsentrasi. Langsung dari belakang. Pas dari belakang karena pilingnya sangat tajam, kemudian ditangkap apanya? Panahnya. Itu kehebatannya Mas Gandasari. Di sana terbanglah. Naik ke tempat panggung perlombaan. Nah, pada waktu itu maka tarunglah antara siapa? Nyai Mas Gandasari dengan siapa? Dengan Syekh Magelung tadi. Nah, setelahnya bertarung, karena Nyai Mas Gandasari itu kelelahan, coba sudah mengalahkan berapa? 25 orang, sekarang harus mengalahkan Syekh Magelung yang sama-sama saktinya. Kemudian ia keluar dari arena pertandingan, ia berlari. Karena kehebatannya Mas Gandasari secara alami, ia kersani Gusti Allah. Ketika ia melewati perjalanan, ya,
sedang berlari, tumbuh-tumbuhan yang kena dengan badannya wanginya luar biasa. Subhanallah. Jadi keringatnya tidak seperti kita. Kalau kita seperti kita kan keringatnya bau tai kucing, benar nggak? Tapi kalau ini Mas Gandasari itu keringatnya saja seperti wangi kasturi. Dan anehnya itu pepohonan yang kelihatan sudah kering, ya, sudah layu, sudah kering, ya. Kemudian terkena oleh badan siapa? Nyai Mas Gandasari mendadak menjadi subur kembali, hijau kembali. Itu hebatnya. Terus dikejar, dikarenakan tenaganya masih kuat kalau saya Magelung saat itu, ya, maka terbanglah. Siapa? Nyai Mas Gandasari, ia mencari gurunya. Ia mencari-cari gurunya. Sunan Gunung Jati, tolong. Sunan Gunung Jati, tolong. Sunan Gunung Jati, tolong. Dalam artian ya robitoh, ya. Bukan ibadah itu, ya, robitoh. Mencari pertolongan secara lahir. Maka kelihatan Sunan Gunung Jati sedang berada di sebuah sungai, di pinggir sungai. Ya, namanya adalah Sungai Kalijaga. Nah, Sungai Kalijaga itu adalah tempat dulu waktu Sunan Kalijaga sedang bertapa di sana, kemudian ia tenggelam. Panjang lagi ceritanya, kita ceritakan nanti. Maka pada waktu itu turun kepada Sunan Gunung Jati minta perlindungan. Nah, di sana kemudian masuklah Nyai Mas Gandasari kepada cincinnya Sunan Gunung Jati. Nah, aneh kan? Iya, betul. Ini ilmu wali, kawan-kawan. Jadi jangan dikatakan karomah kalau begitu. Nah, ternyata Syekh Magelung tahu bahwa Nyai Mas Gandasari mengumpat, ya, bersembunyi di dalam cincin. Kemudian dipinta oleh siapa? Syekh Magelung. Sini, itunya apanya? Cincinnya. Sama Sunan Gunung Jati dikasihkan. Dari cincin kemudian ia masuk ke jubahnya, ke sini, jubah belakang. Ya, masuk dulu ke ini, ke sabuk, ya. Masuk ke sabuk Sunan Gunung Jati. Dipinta lagi sabuknya diberikan. Kemudian ia berlindung di belakang jubahnya. Nyai Mas Gandasari, keluar saja kamu sekarang. Nah, setelah keluar, akhirnya silakan begini. Saya tahu kamu sedang sayembara, kata Sunan Gunung Jati. Sekarang begini, kalau kamu benar-benar sanggup mengangkat siapa? Nyai Mas Gandasari, maka kamu akan jadi suami kamu. Kemudian diangkatlah kakinya. Ternyata ketika diangkat tidak bisa diangkat. Jadi tenaganya itu kehabisan, ya. Aneh. Bahkan dalam cerita itu Syekh Magelung yang sakti itu katanya mengangkatnya sampai keluar kentut segala macam. Jadi luar biasa malunya. Tapi karena kebijaksanaan Sunan Gunung Jati, tujuannya itu sangat baik. Karena dia itu adalah bertujuan untuk mencari guru mursyid. Nah, di sana baru bersujud. Seperti tadi yang dikatakan oleh Sang Hyang Arsasana, maka ia bersujudlah di bawah Gunung Jati. Ini mungkin yang dikatakan dengan guru saya. Tapi sujud di sini bukan berarti sujud ibadah, ya. Saking tawaduknya, saking merendahnya, ia mengakui inilah mungkin yang dinamakan Sunan Gunung Jati. Benarkah sampean ada Sunan Gunung Jati? Iya. Saya adalah yang dicari oleh kamu. Nah, bagaimana sekarang saya sudah bisa bertemu dengan Nyai Mas Gandasari? Kebijaksanaan saya kamu akan saya kawinkan. Tapi walaupun kawin, sekarang kamu suami istri, saya sahkan, sekarang dikawinkan. Tapi tetap kamu untuk mencari ilmu tauhid sampai ke tempat tujuan supaya jauh dari godaan-godaan. Walaupun kamu sekarang apa? Suami istri, tapi jangan berhubungan badan. Istrinya tapi tidak berhubungan badan. Makanya dikenal bahwa Nyai Mas Gandasari itu tidak ada keturunannya, ya, karena tidak pernah hamil. Tapi janji kelak kemudian hari nanti akan bersama. Sudah di alam sir. Jadi menikahnya cuma apa saja? Bisyiri. Nah, itulah perjalanan mencari guru mursyid. Walaupun setinggi apapun, ya, seseorang sudah punya ilmu, banyak murid, ya,
kemudian punya pesantren besar, kalau belum menemukan guru mursyid yang membukakan batinnya untuk sampai kepada Allah, untuk bisa ma'rifat kepada Allah, itulah tetap kita harus cari. Jangan merasa bagaimana, jangan merasa sudah besar diri. Nah, itulah ceritanya. Ya, tamat sampai di sana. Bagaimana? Ada yang tanyakan lagi? Ya, berarti kesimpulannya intinya sebesar apapun, sebanyak apapun ilmu pengetahuan kita, tetap intinya itu di akhir kita meninggal, kita kembali kepada Allah. Ya, gitu kan. Harus tahu jalan kembali kepada Allah. Intinya kita harus mencari jalan untuk menemukan Allah. Dan jalan menemukan Allah itu harus yang ahlinya lagi, yang ahli basir. Di antaranya adalah ahli basir itu adalah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, karena ia sudah kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sudah pernah kembali mengetahui tentang alam lahut. Ini adalah PR kawan-kawan buat kita semuanya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir perbincangan kali ini ada manfaat. Amin. Oke, dicukupkan sekian saja teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Bapak menjadi bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dicukupkan sekian saja. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شربنا على ذكر الحبيب، شربنا على ذكر الحبيب مدامة، سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال، وكم يبدو إذا مزجت نجم. ولولا شيء